Tokoh kita kali ini seorang jurnalis kawakan. Sosok penulis yang sangat subur. Ia juga pemikir dan pendebat yang ulung. Di luar sebagai seorang tokoh elit Partai Komunis, Politbiro, ia seorang budayawan, penulis puisi, dan ia lahir pada 17 Januari tahun 1927 di Jawa Timur. Tapi tidak pasti di mana kuburnya setelah Desember 1965. Jas merah, inilah Nyoto, Politbiro Partai Komunis Indonesia (PKI). Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Di bagian toko jas merah Xiao Gyo-chan, saya sudah menyinggung bahwa Nyoto adalah anak bawang Xiao dalam bidang jurnalistik. Dalam soal jurnalistik, sewaktu di Yogyakarta, sewaktu ibu kota negara di Jogja, Nyoto belajar jurnalistik pada Xiao Gyo-chan. Nah, kebiasaan itu kemudian terbawa hingga mereka pindah ke Jakarta. Di Jakarta, Nyoto yang lolos dari API Madiun 48 sudah tampil sebagai elit partai. Ia menjadi bagian Politbiro bersama DN Aidit, Muhammad Lukman, Sudisman, dan Sakirman. Di umur berapa ya? 1950 kurang 1927, sekitar di usia 23 tahun, Nyoto sudah menjadi elit Partai Komunis Indonesia. Sambil menjadi organisatoris dan membangun basis massa, tampaknya Nyoto memang ditugaskan oleh partainya, oleh PKI, membangun media massa sebagai basis propaganda. Tatkala Xiao ini adalah pendiri dan pemilik Harian Rakyat, koran yang semua titik DNA-nya adalah didanai oleh orang-orang Tionghoa Totok yang tinggal di Glodok Lamangga 2, Jakarta. Nah, tatkala Xiao sibuk di Parlemen Republik Indonesia Serikat, ia melepas seluruh kepemilikannya atas Harian Rakyat kepada PKI. Dan tiada tokoh muda yang paling bisa mengendalikan Harian Rakyat kecuali Nyoto. Xiao berpesan, gedein segede-gedenya Harian Rakyat, agar rakyat tidak bodoh dan dibodoh-bodohi. Dan sejarah mencatat, oplah tertinggi yang pernah dicapai Harian Rakyat itu 60.000 eksemplar. Terbit dari Senin sampai Minggu, 7 hari terbit. Sebagai bandingan, lihat koran Pedoman yang dipimpin Rosihan Anwar yang hanya sekitar kalau nggak salah 20.000 eksemplar. Nah, di bawah tangan dingin Nyoto inilah Harian Rakyat dikelola secara profesional. Iklan diterima dan halaman 4-nya, iklan 4 halaman itu full iklan semua. Dari iklan produk sampai ucapan-ucapan dari ormas-ormas. Ucapan dari jawatan pemerintah, dari perusahaan. Ucapan hari kemerdekaan, Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, Idul Adha. Juga ucapan hari buruh maupun hari ulang tahun PKI. Iklannya banyak banget. Mulai dari margarin, minyak rambut, motor, mobil, sepeda, peci, batik, iklan buku, iklan sabun cuci, iklan sabun mandi, ada semua. Profesional bukan? Mengapa mereka sangat profesional menggarap media? Walaupun itu media partai.
Karena Harian Rakyat itu adalah mimbar dan pekarangan paling depan PKI. Semua tentang wajah, tentang pikiran, tentang amal komunis di segala bidang tercermin di koran propagandanya. Dan pasar utama Harian Rakyat adalah ya anggotanya. Maka sentral-sentral daerah besar seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah dijatah untuk mengambil sekian ribu eksemplar untuk dibagi hingga ke desa-desa. Dan yang numpang juga di sana adalah Yayasan Pembaruan penerbitnya gitu. Karena terbit harian maka butuh sumber daya penulis dan reporter. Ya kan? Untuk keperluan itulah PKI itu punya lembaga pendidikan pers untuk melatih kader menjadi wartawan dan namanya adalah Akademi Abdul Rifai. Di situ wartawan-wartawannya dididik untuk menjadi wartawan profesional dan berideologi. Karena hidup secara profesional dan bersandar pada keterbelian koran dari anggota, maka konten Harian Rakyat itu nggak ngasal, nggak press releasean, karena ia dijadikan mesin raksasa pencerah rakyat, pencerah umat. Konten internasional, nasional, serta daerah itu berimbang. Seperti jargonnya, hanya satu koran rakyat, Harian Rakyat. Maka berasa betul jika harian ini tidak menemui rakyat di beranda rumahnya. Terasa ada yang hilang. Dalam catatan saya, tidak ada satupun koran hingga tahun 65 yang diberadal pemerintah paling banyak selain Harian Rakyat. Sudah saya hitung 9 kali. Misalnya Indonesia Raya itu miliknya Mohtar Lubis ya. Dia diberadal juga, tapi nggak sebanyak Harian Rakyat. 9 kali. Seperti nyawanya kucing gitu. Nyoto ketika diberadal korannya memobilisasi semua pimpinan partai untuk protes atas pemberedalan koran mereka. Caranya gimana? Semua anggota komite sentral, semua anggota politbiro turun ke jalan menjadi apa? Menjadi loper koran. Nyoto memilih jualan koran eceran gitu, kalau nggak salah di Tanjung Priok. Sementara Aidit mungkin di gondang dia ataupun di stasiun Gambir untuk menghalau penumpang dari Jawa. Protes ini sangat elegan dan butuh kecerdasan gitu ya. Dan paling penting adalah memperlihatkan bagaimana para pimpinan partai bertanggung jawab atas hidup matinya media mereka. Maka melihat Harian Rakyat, di situ ada profil besar Nyoto. Jadi kalau melihat Harian Rakyat, ya Nyoto, profilnya Nyoto itu. Tiap-tiap 31 Januari yang jadi ulang tahun Harian Rakyat, Nyoto itu selalu nulis artikel refleksi yang sangat panjang. Kadang 1 halaman penuh, kadang lebih. Lebar korannya itu 9 kolom, sekarang itu kan 7 sekarang. Yang masih terbit cetak itu ya. Dulu 9. Jadi jauh-jauh hari sebelum Kompas ngeluarin artikel-artikel sehalaman penuh di tahun 2000 awal, Harian Rakyat itu sudah biasa, sudah rutin memuat artikel panjang di korannya. Itu cerita Nyoto dengan Harian Rakyat ya, dengan koran, dan dia sebagai seorang jurnalis. Itu yang pertama kita melihat profil Nyoto. Yang kedua adalah karena menjadi jurnalis kampiun itu, Nyoto kemudian menjadi juru debat. Editorial Harian Rakyat itu menjadi ruang kecil baku hantam dengan musuh-musuh politik PKI, musuh-musuh rakyat istilah mereka. Dan merefleksikan banyak sekali isu. Saya udah mulai mengumpulkan itu. Saya bukukan kemudian mungkin menjadi amal baik orang komunis. Salah satu debat editorial paling penting dalam sejarah pers Indonesia adalah debat antara Nyoto dan Burhanuddin Diah. Harian Rakyat versus Merdeka, topiknya kalau nggak salah itu tentang Soekarnoisme. Tapi Nyoto juga
adalah seorang orator yang sangat segar. Saya tidak pernah melupakan bagaimana Nyoto ini, umur 25-26 tahun, atas nama Wakil Ketua CCPKI, naik mimbar pada 29 Desember 1954 di gedung bioskop Bojonegoro. Lebih kurang kira-kira 300 siswa SMA hadir waktu itu mendengarkan orasi Nyoto. Apa topik yang dibawakan Nyoto? Kata Nyoto di depan 300 anak SMA itu, PKI bulat menyokong setiap usaha memberantas demoralisasi. Bukan saja demoralisasi di kalangan pelajar, tetapi juga siapapun termasuk dirinya sendiri ketika melakukan demoralisasi. Apa penyebab demoralisasi itu? Kata Nyoto, 1. Film cabul, buku-buku cabul, musik cabul. Karena katanya yang cabul-cabul itu sangat merusak. Dan PKI punya amanat moral untuk memberantasnya. Termasuk mereka yang menanggalkan pakaian nasional dan diganti dan lebih bangga memakai celana potlot ala Amerika. Dari sini saya bisa melihat teman-teman semua, teman-teman sekalian, betapa PKI itu sangat puritan ternyata. Soal moral, partai ini sangat-sangat puritan dan keras kepada elit-elitnya jika melakukan pelanggaran moral. Maka teman-teman, kalian semua saya tanya, make sense nggak manusia-manusia puritan macam begini, berjuis yang melepaskan keberjuisannya seperti Nyoto ini, dituduh jadi sponsor tari telanjang di lubang buaya? Coba dijawab, make sense nggak? Masuk akal nggak? Dan di atas semua itu, debat paling monumental yang melibatkan nama Nyoto justru di sidang-sidang Dewan Konstituante. Terutama sesi penentuan dasar negara dalam sesi konstitusi di tahun 56, 57, 58. Notulensi debat itu mudah sekali didapat karena tercatat dalam lembar negara. Para pendebat dari Masyumi bilang, ini ya inti dari debat itu, kira-kira begini orang-orang Masyumi, kembalikan 7 kata yang hilang dari sila pertama Pancasila. Bahkan Muhammad Natsir, ketua Partai Masyumi, berpidato panjang lebar soal negara Islam, soal syariat Islam. PKI lewat Nyoto enggak kayak gitu, enggak. Bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi PKI mengusulkan untuk sila pertama itu adalah kemerdekaan beragama dan berkeyakinan hidup. Saya ulangi lagi, kemerdekaan beragama dan berkeyakinan hidup. Alasan Nyoto, kalimat itu paling cocok dengan keyakinan hidup, politeisme yang masih hidup dan dianut masyarakat di Nusantara. Coba ya, ada Keharingan Dayak, Buddha Tengger, Kejawen Jawa ya, Sunda Wiwitan, Merapu NTT, atau Permalim orang Batak, gitu. Wetutelu Sasak dan lain-lain. Dikemanakan mereka itu? Bagaimana nasib mereka? Nah, PKI itu memperjuangkan keyakinan ini agar tidak terlindas. Kasman Singodimejo dari Masyumi langsung menggasak Nyoto dan menuduh PKI nggak konsisten dengan ismenya sendiri. Tentu saja Nyoto bisa menangkis dengan cerdas. Kata dia, bukan hanya PKI yang tidak memaksakan ismenya di konstituante. Karena tujuannya memang bukan untuk menang-menangan, tetapi mencari mana yang terbaik. Jadi bukan cuma PKI, seperti kata Nyoto. Itu kata dia, Sirumambi katanya.
nggak ngotot tuh dengan asas protestanismenya. Lihat juga tuh Profesor Soehardi, nggak ngotot dengan asas katolikismenya. Lihat Suwiryo, dia nggak memperjuangkan asas marhaenismenya. Bahkan Takdir Ali Syahbana nggak nonjolin asas sosialisme keracyatannya. Maksud Nyoto adalah asas Marxisme-Leninisme itu asasnya partai, asasnya PKI, asasnya mereka, bukan asas negara. Konstituante sedang merumuskan ulang asas negara dari banyak pihak, dari ragam asas partai. Kata Nyoto, gak bisa dong kita desakin keyakinan sendiri saja. Mau menang sendiri saja. Maunya utuh atau mau runtuh. Kalau mau mendesakkan, ya Katolik dan Protestan bisa aja maksain ketuhanan berdasarkan Testamen Lama maupun Perjanjian Baru. Atau PNI maksain marhaenisme. Atau PKI maksain manifesto komunisme. Dan ini kalimat Nyoto yang paling menarik saya kira. Setelah mempertimbangkan Masumi dan syariat Islamnya, bisa-bisa menang kalau voting. Dan PKI pelan-pelan bergabung ke kubu PNI, kubu ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan konsekuen dan gak konsekuen. Ini adalah hitungan-hitungan politik. Kalimat Nyoto yang paling menarik adalah, ini. Kira-kira begini. Kalau kami, kata dia, pembela-pembela Pancasila ini, dia menyebut pembela Pancasila, nggak maju dengan program kami sendiri, bahkan sebaliknya maju dengan program dan platform bersama, bukan karena kami tidak punya asas dan program sendiri. Karena kami toleran, kami tasamuh. Istilahnya dia loh pakai tasamuh. Bagi kami bukanlah sesuatu yang semata diucapkan Pancasila itu, melainkan untuk diamalkan. Dan perjuangan tidak membutuhkan kemenangan sendiri. Kita butuh kemenangan bersama. Itu kata-kata Nyoto loh ya. Kami terima sepenuh hati Pancasila dalam Undang-Undang Dasar. Kami patuhi jika sudah kelak disahkan. Dan itu kami pertanggungjawabkan kepada sosialisme. Ucapan Nyoto dan keyakinan PKI itu sekali lagi tercatat di lembaran negara, di Stadblad. Itu data terbuka, sudah terkodifikasi. Jadi sekali lagi make sense enggak PKI ini anti Pancasila? Masuk akal enggak manusia kayak Nyoto ini pengkhianat Pancasila? Coba kalian komentar di bawah ya. Dan soal sepak terjang Nyoto di lapangan kebudayaan barangkali kita lanjutkan di lain waktu saja. Enggak dalam waktu dekat. Karena September hitam itu, Oktober gelap itu berulang tahun tiap tahun. Dan selalu begitu. Jas merah, sampai jumpa.